Shalom, shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi. Ini waktu yang indah, ini kesempatan yang indah. Kita bisa dipertemukan lagi walaupun kami menjumpainya melalui tayangan video ini. Namun kami tetap percaya dan kami tetap bersyukur karena kita bisa bertemu lagi. Apa kabarnya? Saya berharap, saya berdoa terus supaya kita semuanya tetap dalam keadaan baik. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita, seperti biasa, kita mau datang lagi kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara bersama dengan saya, kita akan mempelajari dari kitab Mazmur. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Mazmur 95 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sekali lagi, masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, tema pembelajaran firman-Nya kali ini adalah menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tema yang klasik, ini tema yang sudah sering mungkin saudara dengar, mungkin di gereja, di persekutuan, atau di mana-mana, saudara mungkin sudah dengar. Tapi saya mau mengajak kita membahas ini, kenapa? Karena ada bagian-bagian yang saudara-saudara kita rindu untuk sama-sama kita lebih memahami lagi dan kita akan bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kata menyembah pasti kita sudah lazim mendengarnya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya catat di sini, kata menyembah artinya menghormati dengan mengangkat sembah, atau memuja, atau juga mengaku di bawah perintah. Itulah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi kita menghormati, misalnya menghormati raja, memuja bos kita, atau pimpinan kita, atau orang tua kita, atau orang yang kita hormati, itu namanya menyembah. Nah, tetapi dalam pengertian bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata menyembah adalah disebut kata sakah. Sakah. Ya, apa maksudnya? Maksudnya sujud jatuh gitu ya. Sujud jatuh. Saudara mungkin bisa membayangkan, saudara pernah melihat gambar di televisi atau di mana-mana orang bersujud. Ya, itulah menyembah, sakah. Nah, tetapi yang menjadi catatannya adalah bukan harus kita sujud menyembah, menjatuhkan diri. Memang betul, saudara. Ya, pengertian aslinya harusnya seperti itu. Tetapi dalam bahasa atau dalam konteks rohaninya, sujud menyembah itu, menjatuhkan diri itu bukan dalam arti posisi tubuh kita semata-mata, tetapi diri kita. Diri kita, Tuhan mau kita menjatuhkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan yang terbaik, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang Kristen, minta maaf saya dengan kerendahan hati saya mau katakan, ya aliran ini mengatakan penyembahan begini, pujian penyembahan, menyembah itu begini, sikapnya duduk, diam, hormat. Saudara itu yang dikasih Tuhan. Semuanya betul, saya tidak bilang itu salah, semuanya betul. Tetapi pengertian yang betul adalah kita merendahkan diri, menjatuhkan diri kita. Itulah namanya penyembahan. Tadi dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kita menghormati mungkin pimpinan kita yang memberi perintah, raja atau siapa. Tetapi artinya kerendahan hatinya itu, saudara. Ya, Tuhan mau kita menundukkan diri kita, merendahkan diri kita. Itulah penyembahan yang terbaik, itu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang luar biasa, saudara. Persoalannya, sudahkah kita menyembah Tuhan seperti itu? Atau kita hanya sekedar menyanyi, bahkan menyanyinya juga dengan lip service saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana kita selama ini hanya menyembah dengan cara yang demikian, hanya sekedar sikap tubuh kita, hanya sekedar dengan lip service mulut kita, berkata-kata kita tetapi lip service, saudaraku, itu yang seringkali kita tidak menjadi berkat. Kita tidak menerima berkat dari Tuhan. Karena penyembahan kita, penyembahan yang hanya sekedar, tapi tidak betul-betul menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serendah-rendahnya. Siapakah diri kita ini di hadapan Tuhan? Siapakah kita ini? Pemazmur seringkali berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku orang berdosa, aku orang yang tidak punya, aku orang yang tidak bisa apa-apa. Aku orang yang penuh dengan kelemahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu penundukan diri seperti itu. Poin selanjutnya.
Saya membawa kita lebih jauh, saudara. Yang pertama begini, saudara. Di dalam Mazmur 95 ayat 6 tadi berkata demikian. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Berbicara Tuhan artinya berbicara tentang pemilik, penguasa seluruh kehidupan ini. Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi artinya kita menghormati, memuja yang memberi perintah. Misalnya siapa? Misalnya raja, misalnya bos, misalnya siapa? Pimpinan kita, orang tua kita, guru kita. Itu pengertian bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pengertian rohaninya tadi kita menjatuhkan diri, menundukkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu pemilik, penguasa kehidupan. Dia pimpinan di atas segala pimpinan. Dia raja di atas segala raja. Dia maha mulia. Kepadanya lah kita harusnya menundukkan diri. Kita datang menundukkan diri, sujud menundukkan diri kita. Itulah penyembahan yang terbaik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau kita selama ini belum menyembah seperti itu, mari kita lakukan. Maka saya percaya Tuhan berkenan dengan penyembahan kita dan Tuhan pasti memberkati hidup kita lebih lanjut. Sudahkah kita menyembah Tuhan seperti itu? Dia Tuhan, Dia pemilik, Dia melebihi dari bos kita. Dia melebihi dari raja di atas segala raja yang ada di muka bumi, di seluruh penjuru bumi ini, di dunia ini. Dia pemimpin yang maha tinggi. Dia pemimpin yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sudahkah kita merendahkan diri sesungguhnya di hadapan Tuhan, sang pemilik penguasa kehidupan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang kedua. Di dalam Mazmur 95 ayat yang ketiganya. Saudara bisa buka. Lihat Mazmur 95 ayat yang ketiganya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Allah yang besar tadi sudah poin yang pertama. Dia Tuhan pemilik. Yang kedua. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja. Dan Raja yang besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbicara tentang Raja artinya berbicara tentang pemimpin. Kalau bicara tentang pemimpin artinya bicara tentang hierarki. Pemegang hierarki yang tertinggi. Pemegang kepemimpinan, keputusan yang tertinggi. Yaitu Raja. Siapa itu Raja? Raja di atas segala Raja. Yakni Tuhan Yesus. Artinya kita harus sujud menyembah kepada Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Yang menjadi persoalan begini maksud saya. Seringkali kita datang beribadah. Seringkali kita datang berdoa. Seringkali kita datang dalam hal-hal kegiatan rohani. Tetapi posisi hidup kita. Hati kita, sikap hati kita. Tidak sungguh-sungguh menyembah. Selayaknya kita menyembah kepada Raja. Selayaknya kita menyembah kepada pribadi yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat diagungkan. Sangat hebat. Saudara, maksud saya begitu. Sudahkah kita seperti itu selama ini? Ataukah kita hanya datang beribadah, kita datang memuji Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, hanya sekedar biasa-biasa saja. Kita kurang menundukkan diri, kita kurang mengekspresikan, kurang kita memposisikan Tuhan sebagai pribadi, sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai pribadi yang maha kuasa. Sungguh-sungguh, saudara yang dikasih Tuhan. Poin yang terakhir kita mau bicara tadi sesuai tema kita. Menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, di dalam Mazmur 95. Mazmur 95 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8-nya saudara bisa baca di Alkitab saudara. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Saudara boleh dikasih Tuhan. Poin yang terakhir, ya, di dalam konteks menyembah kepada Tuhan. Oke, tadi saya katakan di awal bahwa pengertian menyembah itu artinya kita sujud menjatuhkan diri, tapi bukan hanya sekedar sikap tubuhnya yang menjatuhkan diri, tetapi artinya kita penundukkan diri, menjatuhkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi itu juga harus ditambah lagi dengan sepenuh hati. Nah, itu maksud saya, saudara. Ya, janganlah keraskan hatimu. Jadi firman Tuhan jelas di dalam kitab Mazmur ini kita belajar bahwa menyembah Tuhan harus dengan penuh-penuh menundukkan diri dengan sepenuh hati. Kita betul-betul terbuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita betul-betul mengapresiasi kepada Tuhan. Hati kita betul-betul jujur bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudahkah kita dengan sepenuh hati menyatakan
mengeluarkan segala curahan hati kita, menyembah Tuhan, memuja Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Dia, mengakui Dialah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hebat, satu-satu. Saudara-saudara, mari saya mau mengajak kita, saat ini kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita harus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang bagaimana tadi yang sudah kita sama-sama kita pelajari. Mari kita sujud, merendahkan diri kita dengan segenap hati, memprioritaskan Tuhan, memposisikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai pemilik, sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Dan kita patut mengagungkan Dia. Dan kita ini bukan siapa-siapa di hadapannya. Kita hanyalah ciptaan. Kita hanyalah manusia yang penuh kelemahan dan penuh keberdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hati kita kita bawa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ada hal-hal yang lain di dalam hati kita. Makanya Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Tuhan hanya mau kita menyembah kepada Dia, Tuhan Yesus. Saudara, jikalau saudara mengerti, mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 51, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-19. Mazmur 51, ayat yang ke-8 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 19-nya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Artinya gini saudara, Tuhan betul-betul menyelidiki hati kita. Waktu kita datang kepada Dia, bukan masalah sikap tubuh, bukan masalah pakaian kita, bukan cara kita menyanyi, bukan cara kita memberi persembahan, tetapi sikap hati kita, sungguh-sungguh hati kita. Sudahkah hati kita hati yang hancur, hati yang merendahkan diri sepenuhnya, jiwa yang hancur di hadapan Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, itu yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan sebagai penutup renungan kita, pembelajaran kita pada kali ini. Bila mana di antara saudara pemirsa ada yang belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, mengalami lahir baru, diampuni, dipulihkan segala kehidupan. Buka hati saudara. Mari berdoa bersama saya. Kita satukan hati kita, arahkan kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, mampukan kami untuk selalu sujud menyembah kepadamu dengan benar, dengan sepenuh hati, dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri kami di hadapan. Kami hanyalah seonggok debu tanah yang Kau ciptakan. Kami adalah ciptaan-Mu Bapa. Kami mohon kepadamu Bapa, pimpin kami, ajari kami selalu menyembah-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Bapa, bila mana di antara penonton pemirsa ada yang baru pertama membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Bapa, jamah, pulihkan, bawa hati dan hidupnya datang menyembah kepadamu selalu Bapa. Berkati setiap penonton pemirsa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.